Para suster, bapak, ibu, rekan-rekan muda yang terkasih, selamat sore. Tuhan itu sungguh baik, karena Tuhan masih memelihara hidup kita hingga pada sore hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, Paskah itu selalu mengingatkan kita akan satu pesan penting ini, bahwa Kristus Tuhan kita itu sudah bangkit. Kristus mengalahkan kuasa maut, Kristus mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, dan Kristus itu menjadi jaminan bagi kita untuk masuk ke dalam hidup yang abadi. Maka dengan Paskah Kristus, kita yang mati bersama dengan Kristus dalam pembaptisan, kita boleh percaya bahwa kita juga akan bangkit bersama dengan Dia di dalam kehidupan yang abadi. Ini sebuah kepastian saudara-saudara. Ini bukan hanya pewartaan verbal yang diwariskan oleh para rasul sejak zaman dahulu, tetapi ini adalah sebuah kepastian iman yang diwartakan para rasul, tapi juga yang mereka hidupi dan mereka wariskan kepada kita dan akan terus menjadi kebenaran sepanjang masa. Kepastian inilah yang dibawa oleh Yesus Kristus ketika Dia baru pertama kali Dia bangkit dari alam maut dan menampakkan diri kepada para murid. Lihatlah saudara-saudari, bahwa pada waktu itu para murid ini sedang berada dalam ketakutan yang begitu dalam. Mereka takut kepada para pemuka agama Yahudi. Jangan-jangan mereka akan ditangkap seperti Yesus, akan diperlakukan seperti Dia, atau juga mereka khawatir. Jangan-jangan jenazah Yesus itu yang dimakamkan di dalam kubur itu diambil oleh orang lain, diperlakukan secara tidak baik. Penuh ketakutan, penuh keraguan. Maka Yesus datang untuk memberi kepastian ini kepada para murid. Saudara-saudari yang terkasih, lihat bahwa dalam situasi ketakutan, keraguan, ketidakpastian, dan kecemasan, Yesus hadir, menampakkan diri dan menyapa para murid dengan satu sapaan yang sangat istimewa. Damai sejahtera bagi kamu. Sapaan ini sungguh menyejukkan hati, karena Yesus di sini dengan sapaan ini tidak sedang menawarkan sebuah teguran kepada para murid. Kalau di tempat lain Yesus itu berkata agak keras, betapa lamban pikiranmu untuk mengetahui kebangkitan ini. Di sini Yesus tidak menegur sekeras itu, tapi Yesus ini di sini menyapa dengan sapaan yang begitu menyejukkan. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudari yang terkasih, ini bukan hanya sebuah sapaan saja. Di sini Yesus ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh mengalami kematian dan kebangkitan. Pada saat yang sama, Yesus di sini sedang menunjukkan kepada para murid, saya sebagai Allah punya otoritas yang penuh. Saya sebagai Allah punya kuasa atas bumi dan surga, atas kematian dan kehidupan. Maka Dia menunjukkan kepada para muridnya, tangannya yang dipaku itu, yang terluka itu, lambungnya yang masih berlubang itu ditunjukkan sebagai bukti bahwa Dia punya kuasa. Sebenarnya saudara-saudari, ini diintensikan oleh Yesus adalah kepada Thomas yang pada waktu itu sedang meragukan kebenaran ini. Tapi sayangnya Thomas tidak ada pada waktu itu, pada pertemuan yang pertama itu. Nah, saudara-saudari, lihat bahwa Yesus memberikan sapaan itu, damai sejahtera bagi kamu. Dan itu yang pertama. Lalu sapaan yang kedua, bertepatan di peristiwa yang sama, Yesus juga memberikan sapaan yang sama. Damai sejahtera bagi kamu, tapi di sini Yesus menambahkan satu perintah dan memberikan kuasa kepada para murid. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan Dia memberi kuasa kepada mereka
terimalah Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pada sapaan yang kedua ini, Yesus selain memberikan kepastian akan kebangkitan kepada para murid, kini ia memberikan perintah kepada mereka. Ada perintah baru yang dibawa oleh para murid. Perintah apakah itu? Bila kita melihat dalam kitab suci, perintah itu adalah perintah untuk membawa pengampunan dosa dan membawa pertobatan bagi banyak orang. Pengampunan dosa dan pertobatan itu terjadi bukan karena para murid ini dengan segala kemampuan mereka, tetapi ini akan terjadi karena kuasa Kristus telah diberikan kepada mereka lewat Roh Kudus itu yang Yesus berikan kepada para muridnya. Kuasa Kristus itulah yang memampukan kita, saudara-saudari, untuk mengampuni. Kuasa Kristus itulah yang memampukan kita dan banyak orang akan mengalami pertobatan. Dua poin ini, saudara-saudara, yang harus diwartakan oleh para murid, yang harus juga kita wartakan dalam perutusan kita sehari-hari. Pengampunan dan pertobatan, inilah perutusan yang kita bawa sampai saat ini dan juga sepanjang hidup kita dalam penjarahan di dunia ini. Kalau demikian, saudara-saudara, apakah yang harus kita buat? Bagaimana kita memaknai pengampunan dan pertobatan ini? Pertama-tama, kita harus melihat kembali kepada Kristus itu yang tersalib itu, yang dimakamkan dan yang bangkit mulia itu. Pengampunan dan pertobatan ini kembali ke sumbernya, yaitu Kristus yang mati dan Kristus yang bangkit itu. Oleh karena itu, saudara-saudari, pertama-tama kita perlu bertanya dan merefleksikan dalam diri kita, apakah saya sungguh-sungguh bersyukur atas pengampunan yang Tuhan bawa kepada saya dan kepada dunia ini. Pengampunan yang Tuhan bawa dengan harga yang begitu besar, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan tubuh dan darahnya yang dipersembahkan sebagai kurban di atas kayu salib untuk kita. Pengampunan Kristus itu, saudara-saudari, lebih dari sekedar pengajarannya yang diwartakan disampaikan kepada orang banyak. Tetapi pengampunan Kristus itu berpuncak sungguh-sungguh di dalam salib Kristus yang tergantung, tubuhnya tergantung di atas kayu salib. Betapa berharganya kita, saudara-saudara, bagi Tuhan. Benar yang dikatakan dalam Mazmur, siapakah kita ini sampai Tuhan memelihara kita ini bagaikan biji matanya. Kita sungguh berharga di hadapan Tuhan, karena Tuhan tahu bahwa kita punya martabat ilahi yang telah dinodai oleh dosa-dosa manusia, dan itu akan dikembalikan oleh Tuhan. Dan Tuhan melakukan itu dengan caranya yang sedemikian mengagumkan ini. Di kayu salib, Yesus telah menerima hinaan, cemoohan, derita yang sedemikian dalam untuk mewujudkan pengampunan ini. Supaya kita diangkat martabatnya, dimuliakan sebagai anak-anak Allah. Itu yang pertama, saudara-saudari. Lalu yang kedua, bagaimana kita memaknai pengampunan dan pertobatan ini? Kedua adalah kita perlu bertanya juga dan merefleksikan dalam hati kita. Beranikah kita untuk mengampuni seperti Kristus? Relakah kita? Maukah kita merelakan hati ini terluka demi pengampunan pada sesama? Saudara-saudari yang terkasih, untuk merenungkan pengampunan dan pertobatan itu, seringkali kita tidak cukup butuh banyak bicara. Seringkali kita hanya akan terdiam untuk merenungkannya, karena ternyata pengampunan itu butuh luka sebagai tebusannya. Luka itulah yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Tangannya dan lambungnya itu adalah luka-luka yang nyata. Bukan luka-luka kiasan. Itu adalah luka-luka yang nyata, yang dari luka-luka itu
mengalir darah segar Yesus sebagai wujud pengampunannya. Maka pertanyaan ini, beranikah kita untuk mengampuni seperti Kristus? Relakah Anda untuk memberikan hatimu terluka? Itu adalah bagian dari refleksi kita untuk pengampunan. Ternyata saudara-saudari, sedalam itu bila kita mau mengampuni. Sedalam itu, sebesar itu konsekuensi yang harus kita pikul bila kita ingin masuk dalam misteri pengampunan seperti Kristus mengampuni kita. Kalau saya merasa sulit untuk mengampuni, kalau Bapak Ibu merasa sulit mengampuni, coba kita bertanya, adakah lukamu, luka saya lebih lebar, lebih besar daripada luka-lukanya Dia yang mengampuni kita? Adakah lukamu lebih terbuka lebar, lebih sulit disembuhkan daripada luka-luka Yesus yang daripadanya mengalir darah dan air itu sebagai tebusan atas dosa-dosa kita? Saudara-saudari, mari kita pergi, mari kita merenungkan misteri pengampunan Tuhan ini. Kerahiman Tuhan inilah yang kita rayakan pada Minggu Paskah kedua ini. Kita rayakan kasih Kristus, lautan kasih Kristus yang sangat luas dan dalam ini. Saya ingat dulu saudara-saudari, Paus Santo Yohanes Paulus II menulis sebuah surat. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah kaya dalam kerahiman Allah. Memang itu berangkat dari kitab suci, tapi untuk menunjukkan kebenaran kepada kita bahwa Allah itu punya kasih-Nya yang tak terbatas, yang luas seluas lautan. Tapi lihat, kasih itu mengerucut dalam diri Yesus. Ada sebuah pengorbanan yang ditunjukkan oleh Allah lewat pengampunan yang dibawa oleh Kristus itu. Dan ini juga yang mau kita rayakan saudara-saudari, supaya kita menyadari sungguh-sungguh pesan Yesus dalam kitab suci. Ketika Petrus bertanya, berapa kalikah saya harus mengampuni sesama saya? Yesus memberi jawaban yang melampaui jawaban Petrus dan jawaban kita semua. Yesus memberikan jawaban, bukan jawaban yang kamu mampu, bukan jawaban yang saya dapat lakukan, tapi jawaban yang membutuhkan rahmat seumur hidup kita. Supaya kita tahu bahwa ternyata untuk mengampuni itu ada sebuah komitmen spiritual dan rahmat yang harus bekerja di dalam diri kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita pergi, jadilah rasul-rasul kerahiman ilahi. Jadilah pewarta-pewarta kerahiman ilahi lewat pengampunan yang kita bawa di dalam hidup keluarga, hidup komunitas, hidup menggereja, dan bermasyarakat. Pengampunan itu tidak pernah habis. Tidak pernah, orang yang mau mengampuni itu tidak pernah pensiun. Karena selalu dibutuhkan dalam kehidupan ini. Anda tidak akan dikhianati atau dilukai oleh orang lain. Tapi Anda akan dilukai oleh orang-orang terdekat. Seperti Yesus yang dilukai oleh teman semejanya, teman sepewartaannya, teman seperjalanannya, muridnya sendiri. Mungkin saya juga akan dilukai oleh teman sekomunitas saya. Anda akan dilukai oleh teman sekamar Anda, pasangan hidup Anda. Tapi saudara-saudari, inilah medan pengampunan kita. Inilah ladang pengampunan yang akan kita taburi dengan kasih Kristus, agar gereja ini boleh tetap menjadi misericordia vultus, wajah Allah yang penuh belas kasih. Tuhan memberkati.